Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dina. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang mekanisme transfer melalui membran plasma. Kita lanjutkan materi sebelumnya ya. Oh iya, apakah di antara kalian ada yang tidak masuk? Semoga kalian masuk semua ya. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Pernahkah Anda itu bertanya-tanya bagaimana suatu molekul atau partikel itu bisa keluar masuk suatu sel? Hayo, apa menurut kalian? Ya betul, yaitu sel itu memiliki membran plasma yang berperan sebagai pagar yang mengatur keluar masuknya molekul dari dalam sel. Apa saja sih yang kita pelajari tentang mekanisme transport melalui membran plasma? Itu ada dua. Yang pertama, itu ada transport pasif, yang kedua ada transport aktif. Transport pasif itu meliputi ada osmosis dan juga difusi. Kemudian pada transport aktif itu ada tiga. Yang pertama itu ada pompa ion, yang kedua ada kontrasport, yang ketiga itu ada endositasis eksositasis. Endositasis eksositasis itu dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada fagositosis, yang kedua itu ada pinositosis, yang ketiga itu ada endositosis yang diperantarai oleh reseptor. Yang pertama kita akan mempelajari tentang mekanisme transport melalui membran plasma. Membran plasma sendiri itu berfungsi sebagai tempat keluar masuknya ion, molekul, serta senyawa dari atau ke dalam sel. Membran plasma itu bersifat selektif permeable, artinya memiliki kemampuan untuk melakukan seleksi terhadap ion, molekul, dan juga senyawa yang melaluinya. Pada perpindahan molekul atau ion yang melewati membran itu ada dua macam. Yang pertama itu ada transport pasif, yang kedua itu ada transport aktif. Kita mempelajari terlebih dahulu tentang transport pasif. Transport pasif itu merupakan transportasi sel yang dilakukan melalui membran plasma tanpa membutuhkan energi. Ingat-ingat ya, berarti melalui membran tanpa membutuhkan energi. Transport pasif itu terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara zat yang berada di dalam sel dengan zat yang berada di luar sel. Transport pasif itu ada dua macam. Yang pertama itu ada osmosis, yang kedua ada difusi. Kita bahas yang osmosis terlebih dahulu ya. Osmosis adalah perpindahan pelarut, yaitu air, dari larutan yang berkonsentrasi atau konsentrasinya rendah, yaitu hipotonik, ke larutan dengan konsentrasi tinggi, yaitu hipertonik, melalui selektif permeable. Contohnya yaitu peristiwa osmosis pada air laut. Meskipun memiliki beragam jenis zat yang terlarut, molekul airnya itu akan tetap bergerak ke larutan gula yang konsentrasinya sangat tinggi. Pada osmosis sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu osmosis pada sel berdinding, yang kedua berarti osmosis pada sel yang tak berdinding. Kita bahas yang osmosis pada sel yang berdinding. Itu berarti pada sel tumbuhan, alga, dan juga jamur yang memiliki dinding sel. Yang pertama itu ada plasmolisis, adalah peristiwa lepasnya membran plasma dari dinding sel tumbuhan akibat keluarnya sebagian air dari dalam sel. Plasmolisis sendiri itu terjadi jika sel tumbuhan berada di dalam larutan hipertonik. Kemudian yang kedua itu ada tukit. Tukit adalah membengkaknya sel tumbuhan karena masuknya cairan dari luar ke dalam sel. Tukit terjadi jika sel tumbuhan berada dalam larutan hipotonik. Sekarang yang kedua ada osmosis pada sel tak berdinding. Itu pada sel hewan yang tidak memiliki dinding. Itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada krenasi, yang kedua ada hemolisis. Krenasi itu merupakan mengkerutnya sel hewan akibat keluarnya cairan sel. Krenasi sendiri itu terjadi jika sel hewan itu berada di larutan hipertonik atau larutan pekat.
Kemudian yang kedua ada hemolisis. Hemolisis sendiri itu adalah pecahnya sel hewan karena masuknya cairan terus-menerus. Pada hemolisis sendiri itu terjadi pada sel hewan berada dalam larutan hipotonik. Yang kedua yaitu ada difusi. Difusi itu merupakan perpindahan zat padat, cair maupun gas dari larutan berkonsentrasi tinggi atau hipertonis ke larutan yang berkonsentrasi rendah yaitu hipotonis melalui membran plasma ataupun tidak, sehingga konsentrasi pada larutan tersebut itu sama yaitu isotonis. Difusi sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada difusi sederhana, yang kedua itu ada difusi tertentu. Pada difusi sederhana adalah difusi yang terjadi secara spontan, yang mana molekul zat yang akan berdifusi itu menyebar ke seluruh ruangan sampai mencapai kesetimbangan. Contohnya itu ada molekul gula akan menyebar ke seluruh volume air gelas di dalam air gelas itu meskipun tanpa diaduk. Kemudian yang kedua itu ada difusi tertentu, adalah itu pada proses difusi yang memerlukan bantuan protein pembawa atau karir protein, misalnya itu pada enzim. Pada proses difusi tertentu, molekul-molekul seperti asam amino dan juga gula itu tidak dapat melewati membran plasma. Akan tetapi, molekul tersebut itu melewati saluran yang dibentuk oleh protein pembawa. Contohnya yaitu ada difusi tertentu, itu pada proses molekul glukosa melewati membran. Selanjutnya yang kita bahas itu ada transport aktif. Transport aktif sendiri itu merupakan transport zat yang melalui membran yang melawan gradien konsentrasi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi sehingga memerlukan energi. Energi dapat diperlukan berupa ATP atau adenosin trifosfat. Tadi kan pada transport pasif itu tidak memerlukan energi, tapi kalau transport aktif itu memerlukan energi. Pada transport aktif sendiri itu meliputi ada 3. Yang pertama yaitu ada pompa ion, yang kedua ada kontraspor, yang ketiga ada endositosis, eksositosis. Kita bahas yang pertama dulu tentang pompa ion. Pompa ion sendiri itu adalah transport ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel. Jadi itu melakukan pertukaran antara yang di dalam dan juga di luar. Kemudian hal inilah alasan mengapa transport aktif itu membutuhkan energi, karena jumlah ion kalium harus selalu lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah ion natrium. Kemudian yang kedua itu ada kontraspor. Kontraspor sendiri itu merupakan transport aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transport zat terlarut lainnya. Kontraspor itu dilakukan oleh 2 protein transport dengan energi berupa ATP. Yang ketiga itu ada endositosis, eksositosis. Endositosis, eksositosis itu merupakan transport partikel dan molekul besar melalui pelipatan membran plasma atau pembentukan vasikula. Kita bahas yang eksositosis ya. Eksositosis itu pada vasikula itu berisi makromolekul dari badan Golgi yang dipindahkan oleh sitoskeleton untuk bergabung dengan membran plasma. Kemudian vasikula itu menumpahkan isinya keluar sel. Kemudian kalau endositosis itu makromolekul itu dikelilingi oleh membran plasma yang melipat yang membentuk vasikula. Kemudian vasikula tersebut itu masuk ke dalam sel. Endositosis pada sel hewan itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada fagositosis, yang kedua ada pinositosis, yang ketiga itu ada endositosis yang diperantari oleh reseptor. Kita bahas yang pertama yaitu tentang fagositosis. Fagositosis itu terjadi pada sel menelan partikel padat makanan dengan pleuropodia. Selanjutnya, partikel itu dibungkus ke dalam kantong membran yang besar yaitu vakuola. Yang kedua itu ada pinositosis. Pinositosis itu terjadi saat fluida ekstra seluler masuk ke dalam lipatan membran plasma yang membentuk vasikula kecil.
Kemudian yang ketiga yaitu ada endositosis yang dipengaruhi oleh reseptor. Terjadi saat fluida ekstraseluler pada reseptor itu secara spesifik yang berkumpul pada lubang yang dilapisi oleh protein pada membran plasma. Kemudian itu terbentuklah vasikula. Transfer ini itu bertujuan untuk memperoleh substansi spesifik dalam jumlah yang besar. Misalnya itu ada penyerapan kolesterol untuk sintesis membran dan prekursor sintesis steroid lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, kalau kalian belum jelas dengan materi yang saya sampaikan, kalian bisa bertanya di grup kelas ya. Saya tunggu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.